Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, begitulah ungkapan yang harus kita utarakan di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Ta'ala kembali mentakdirkan kita dapat bertatap wajah, berjabat hati dalam rangka memperbaiki posisi kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Tentu saja seruan para mubaligh, para duat, para ustaz di setiap forum-forum kajian adalah selalu mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah sesuai apa yang telah saya bacakan di ayat pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Masyiral muslimin, takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah, ibtigha'an mardatillah, dalam rangka untuk mendapatkan, mencari, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari perhatian manusia, bukan mencari popularitas, tetapi mencari ridha Allah. Ternyata untuk mencari ridha Allah itu tidaklah mudah. Kita akan jelaskan kemudian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta segenap pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu
mempelajari Islam, mengamalkannya, kemudian memperjuangkannya, insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali diutus sebagai Rasulullah, dia sendirian, ya, dia sendirian, dan sangat sedikit pengikutnya. Kalaupun ada pengikutnya, pasti dari kalangan orang-orang menengah ke bawah, minal mustad'afin. Itulah yang menyebabkan para pemuka Quraisy merasa jumawa dan menekan habis-habisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu tidak menjadikan situasi berubah, dakwah berhenti. Sebaliknya, justru dengan tekanan ini menjadikan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki militansi yang tinggi, semangat yang luar biasa. Menjadi penting untuk kita ketahui kaitannya dengan permasalahan ini, bahwa pada awalnya Islam itu datang dengan asing. Bada'al Islamu goriban wa sayaudu goriban kama bada'ahu, dan akan kembali menjadi asing seperti ketika pertama kali Islam itu dimulai. Fatuba lil ghuraba. Meskipun demikian, berbahagialah orang-orang yang asing. Maksudnya, orang yang ketika hampir seluruh manusia terjebak dalam kehidupan dunia, ya, sehingga mereka semua lupa di mana jalan kebenaran tersebut. Terkait dengan ini, di dalam riwayat Ahmad disampaikan bahwa Abi Umayyah Asy-Sya'bani, dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ataitu Aba Sa'laba Al-Khushani, aku menjumpai Abu Sa'laba Al-Khushani. Fakultu lahu, kepadanya aku bertanya, ma tasna'u li hadhil ayat, menurutmu tentang ayat ini bagaimana? Qala, maka bertanyalah siapa? Abu Sa'labah, ya, Al-Khushani. Ayatu ayatin, ayat yang mana yang kamu maksud ini? Qala, kemudian Abu Umayyah menjawab dengan membacakan surat Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang telah tersesat itu tidak akan menyebabkan dampak bahaya kepadamu idza tadaitum, apabila kamu mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu kita dalam sehari kita mohon kepada Allah alal aqal sedikitnya 17 kali. Dimulai dari subuh ketika kita bangun tidur 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat 6, kemudian asar 4 rakaat 10, maghrib 3 rakaat,
13 dan Isya 4 rakaat 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi yo keterlaluan kalau hanya 17 kali ya. Karena begitu banyak sunnah-sunnah di dalam sholat yang akan melengkapi apa yang sudah kita lakukan dari sisi kewajiban perorangan sebagai kaum muslimin. Idah tadaitum, kalau kamu mendapatkan hidayah dan kita sudah memilikinya, dan kita perkuat dengan ilmu, dengan penelusuran pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari pengajian demi pengajian di berbagai tempat yang mengajarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin memperkuat keyakinan dan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Islam ini. Jadi bubar dari sini kita harus memiliki energi terbarukan untuk tetap semangat beramal soleh yang dibalut dengan ibtigha'an mardatillah. Ya. Saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a. Lanjutan ayat tadi, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diceritakan tentang apa yang telah kalian lakukan ketika hidup di dunia ini. Qala, maka atas pembacaan ayat 105 dari surat Al-Maidah yang disampaikan oleh Abu Umayyah ya, Asy-Sya'bani kepada Abu Sa'labah Al-Khashani, Abu Sa'labah kemudian menjawab begini, wallahi demi Allah, laqad sa'alta khabiron, kamu telah bertanya sebuah informasi. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu pernah kutanyakan kepada Rasulullah. Wa qala, kemudian Rasulullah menjawab, bali' tamiruna bil ma'ruf, hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf, mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf, kebaikan. Watanahawna anil mungkar, dan saling mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran. Hatta, nah ini, sampai nanti idza ra'aita, kamu mendapati 4 hal. Yang pertama, syuhan muta'an, kebodohan yang ditaati. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu serta merta dari hamba-hambanya. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta, sampai-sampai, la yabqa, tidak tersisa alimun, orang yang alim ya, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat orang-orang bodoh. Mengangkat itu maksudnya menjadikannya sebagai pemimpin, dan ini udah kejadian ini ya. Masya Allah.
Kalau dia bodoh tapi mau belajar itu bagus. Tapi bodoh rumongso pinter, wah ini berbahaya ini. Ya. Maka ada quote menarik ini. Orang mengaku salah itu soleh. Ya. Orang mengaku soleh itu salah. Ya ini bisa dikaji, bisa diperdebatkan, tapi menarik. Maka kita jangan menganggap diri kita soleh, karena itu juga berbahaya. Tapi mengaku salah itu berarti dia tawadhu. Karena mengaku salah itu berat. Apalagi kalau sudah jadi pemimpin. Wah, apa tenan nih. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu. Lah iki ditakoni fa'aftau bighairi ilmin. Dia memberikan pendapat fatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu. Dia sudah tersesat, menyesatkan pula. Tidak perlu saya sebut siapa personalnya, kita sudah merasakan bersama ya. Tapi semoga yang baru ini gelem ngaji, gelem sinau ya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menasehati dan dia menerima nasihat. Insya Allah begitu, mudah-mudahan. Yang kedua, jahlan mutba'an. Ini sebenarnya hadis berkenaan tentang apa tadi? Hadis yang saya sebut ini menjelaskan jahlan mutba'an maksudnya. Tapi yang syuhan muta'an itu kekikiran yang ditaati. Yang tadi ini jahlan mutba'an. Orang bodoh diikutin lagi. Berarti pemimpinnya bodoh, rakyatnya ikut bodoh. Ini tentang saya, mewakili antum semuanya, kira-kira begitu ya. Karena tidak semua mau mengaku masalah. Jadi saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah ijaba kulladzi ra'yin an ra'yatih. Orang sudah terkagum-kagum dengan pendapatnya, mengabaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran itu definisinya adalah kalamullah, perkataan Allah, al-munazzal ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya merupakan ibadah. Diabaikan Al-Quran yang jelas-jelas dia merupakan perkataan Allah, tidak dipakai sebagai landasan daripada setiap ucapan dan perbuatannya. Juga dia mengabaikan Rasulullah, mengabaikan hadis. Definisi hadis adalah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau perizinan atau rekomendasi atau pembiaran Nabi atas hal yang dilakukan oleh para sahabat, itu berarti Nabi menyetujui. Au sifatin atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bunda Aisyah itu pernah ditanya tentang gimana sih akhlaknya Rasulullah. Maka Bunda Aisyah menjawab, kana hulukuhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi ini Al-Quran yang bergerak ya. Implementasi hidupnya Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah merekomendasikan dengan mengucapkan, dengan berfirman, laqad kanat lakum fi rasulillahi
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah nyata bagi kamu pada diri Nabi teladan yang baik bagi siapa yang mengharap ridha Allah dan selalu mengingatnya. Bahkan Allah memberikan pujian secara spesifik dengan mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini memiliki akhlak yang sangat tinggi. Mengabaikan Al-Quran, mengabaikan hadis, dia menganggap pendapatnya lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksud sebagai ijabadhu ra'yin an ra'yatihi. Ijaba kulladzi ra'yin an ra'yatihi. Jadi masing-masing kita kan punya pendapat nih. Udah kalau sudah berpendapat, wah dia menganggap bahwa pendapatnya itulah yang paling benar. Kadang ini yang miris ini, pendapatnya dikembalikan kepada literatur orang-orang kafir. Saya ingin menjelaskan, kata kekafiran itu bukan penghinaan, ya, tapi itu adalah bahasa pilihan Allah yang sebenarnya lembut dan halus, menutup dari hidayah. Justru non-muslim itu diskriminatif, seolah-olah hanya muslim yang benar. Memang benar kalau itu sih. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Menurut keyakinan kita, Allah tidak pernah salah mengucapkan inna dina indallahil Islam. Gak mungkin salah. Sesungguhnya din, ya, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dijelaskan lagi wa man yabtaghi wa may yabtaghi, siapa yang mencari ghairul islami, selain Islam, dinan sebagai agama, kalau bahasa umumnya, fala yuqbala minhu, enggak akan diterima sebaik apapun amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat pasti dia menjadi orang yang rugi. Gitu ya. Jadi non muslim itu sebenarnya diskriminatif. Pilihan katanya maksud saya. Tapi kafir itu tepat. Dan betul Allah itu kalau jelas, gamblang, ya, dan memberikan furqan yang kita tidak ragu-ragu lagi. Cuman kalau ada orang yang merasa dihinakan, ya dia terlalu baperan, ya, terlalu baperan. Jadi tolong dibantu saya dan ustadz-ustadz lain untuk memberikan penjelasan. Yang keempat adalah udah keempat ya. Pertama, syuhan muta'an. Kedua, jahlan mutba'an. Ketiga, ad-dunya mu'thiratan. Dunia dijadikan standarisasi. Ini kelewatan. Tadi yang keempat keduluan. Jadi nanti nggak usah dijelaskan. Dunya mu'thiratan, dunia dijadikan ukuran. Padahal ukuran menurut Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan inna akramakum indallahi agnakum, bukan yang paling kaya, bukan ansab, bukan nasab darah biru, bukan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada zuriatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu mendoakan zuriat Rasulullah untuk selalu berada dalam jalan yang lurus, tidak bisa menjamin. Kenapa saya katakan seperti ini? Di dalam kitab Arba'in Nawawi nomor 24, di dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu nama aslinya Abdul Husain Muslim bin Hujaj Al-Qushairi An-Naisaburi, dilahirkan di Nisapur, Iran. Tapi oleh Syiah nggak dipakai ini, karena tidak sesuai dengan akidah Syiah. Ya, tidak sesuai dengan akidah Syiah. Ini kalau saya melebar menjelaskan
mukharij ini nyimpang nggak bisa balik. Tadi sampai menjelaskan apa ya Pak? Kalau tikungan terlalu tikung, baliknya lali menegi. Sampai di mana tadi Pak? Hah? Yang ketiga, yang keempat kan udah dijelasin. Yang ketiga adalah dunia dijadikan ukuran. Jadi bukan nasabnya. Nah ini tadi ketemu balik. Kita udah kembali ke jalan yang benar. Bukan nasabnya, bukan yang paling kaya, ya. Saya ingin menjelaskan dari hadis Arba'in nomor 24. Di bagian akhir menyebut begini, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat, maka tidak bisa dipercepat hanya karena dia keturunan darah biru. Kalau di sini ada Gen Z, kayak saya menerjemahkan dengan gaya anak muda. Begini penerjemahannya. Siapa yang amalannya minimalis, maka keturunan apapun nggak ngefek. Jelas ya? Nggak ngefek. Keturunan Nabi bahkan semoga tidak ada. Kalau dia beramal sangat minim sekali, dia tidak bisa mengandalkan keturunan darah biru sebagai zuriyatul Rasulillah. Tidak bisa itu. Kenapa? Walaqad ji'tumuna furoda. Karena kita ini semuanya, kata Allah, kalian semua itu akan menjumpai kami, maksudnya Allah, furoda, sendiri-sendiri, membawa amalnya masing-masing, bukan membawa bahwa dia adalah keturunan darah biru, bukan. Juga bukan paling kaya, juga bukan paling berkuasa. Siapa yang paling berkuasa di zaman Orde Baru? 32 tahun ngasih masjid ini. Ini masjid Pancasila ya Pak. Ngasih masjid. Mudah-mudahan ini sebagai pemberat timbangan amal soleh. Ya. Katakanlah misalnya sejahat-jahat Soeharto tetap ada kebaikannya. Mudah-mudahan pengajian ini menjadikan kebaikannya tersisihkan, ya. Tapi dia terlalu menyakiti keluarga saya. Ini bicara sakit menyakiti, nggak ada yang tidak pernah tersakiti Pak. Ya, hampir setiap kita punya kisah masing-masing. Betul? Betul. Tapi akhlaknya kita adalah meniru akhlaknya Nabi. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup itu selalu dihina oleh orang Yahudi tua. Dilokno, wah Rasulullah begini. Antum tahu apa yang dia lakukan oleh Rasulullah? Disuapin. Kalau kita, mudah-mudahan tidak ya. Mau nyuapin ya nyuapin, tapi koyoke ra ikhlas ngono lho. Atau nyuapin tapi sendoknya lebokno, srok, langsung nang tenggorokan. Yo ogrok ngene. Anyel, lihat tuh. Ini tentang kita, Pak. Tapi Nabi ini kan prototipe manusia terbaik di muka bumi. Sepanjang masa dirancang sedemikian pula oleh Allah sebagai teladan, dan kita diperintah untuk mengikutinya. Wafatlah Rasulullah, diganti oleh Khalifatur Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, Bunda Aisyah. Saya mengingatkan kita, saya dan semua, kalau menyebut istri Nabi, sertakan dengan Ibu Aisyah atau Bunda Aisyah. Karena itu perintah di dalam Quran. Nah, kepada Bunda Aisyah, Abu Bakar bertanya, wahai Aisyah. Kok Ustadz malah bilang Aisyah? Ini saya menggambarkan Abu Bakar sebagai bapaknya, ya. Manggil anaknya, Aisyah, apa yang kira-kira belum aku lakukan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Bunda Aisyah pun menceritakan, Rasulullah itu selalu menyuapi orang Yahudi yang buta yang selalu memakinya. Oh gitu. Akhirnya Abu Bakar ambil makanan, disuapilah si Yahudi ini sambil dia misuh-misuh. Jadi tidak ada hari kecuali misuh-misuh kepada Rasulullah, disuap.
Itu membuat menetesnya air mata dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, membayangkan bagaimana halusnya Rasulullah gitu kepada orang yang bahkan menghinanya. Lalu oleh Abu Bakar dikatakan, orang yang biasa menyuapimu itu sudah meninggal. Kaget dia. Lalu siapa yang meninggal itu yang selalu menyuapiku? Dialah orang yang selama ini kamu maki, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun kita diperbolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, tapi memaafkan itu adalah sebuah amal yang paling utama. Nah, sekarang saya ngetes. Udah manggut-manggut tuh ini. Ngetes dah, tak tes ini. Kenapa? Jenengan Mas, jenengan nggih. Jenengan sakniki di Los Angeles, ya aman, selamat. Ya, mesti saiki nyukurke itu, wah kewapok tenan lah ngono to. Tapi itu ditolong nggak sama sampean? Nah, kan bimbang tuh. Butuhan saya tuh adalah langsung tek. Wah, rasah. Kira-kira begitulah secara umum. Karena kontribusinya terhadap pembantaian di Gaza itu luar biasa. Ya. Pasti kita akan nesu toh. Gemuruh hatinya, umup sirai. Jadi kalau ada begitu setepaan. Ternyata Rasulullah itu memang Masya Allah, manusia terbaik itu. Dia sudah meninggal tapi menyebabkan orang masuk Islam. Jangan orang Islam malah dikafir-kafir itu namanya jenenge JKKI. JKKI menika napa? Jamaah Kupar Kafir Indonesia. Senengane ngapir nih, wong senengane. Padahal mengkafirkan orang nggak boleh sembarangan, Mas. Ulama pun tidak berani. Ya, banyak ini kita nggak masuk wilayah ini. Tapi ingin saya jelaskan di sini ya bahwa dunia dijadikan ukuran itu berarti kebanggaan terhadap gelar misalnya. Apa arti sebuah gelar tetapi perilaku tidak mencerminkan? Apa bahkan arti sebuah ilmu yang tinggi tetapi akhlaknya rendah? Gitu ya. Tapi itu jadi ukuran sekarang itu, kalau nggak profesor kayaknya nggak kepake deh. Itu gelarnya apa? Dia itu siapa? Jadi kalau kita sudah mulai menghina manusia, sebenarnya kita menghina diri kita sendiri. Di dalam pepatah Arab disebutkan la tahtakir man dunaka, gak boleh kita menghina selain diri kita. Kenapa? Falikulli syai'in maziyah, karena setiap orang pasti punya spek, punya maziyah, punya kelebihan masing-masing. Beda-beda ini kita semuanya. Gitu ya. Kalau empat hal ini terjadi, jika empat hal ini terjadi, ya, fa'alaika bi khossatin nafsika, jagalah dirimu, karena kemungkinan besar kamu akan terjangkit menjadi pelit, terjangkit menjadi bodoh, terjangkit menjadi hubud dunia waliyadzubillah, terjangkit menjadi orang yang membanggakan akalnya, mengenyampingkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga dirimu, wada'il awam, tinggalkanlah orang-orang bodoh itu tadi, yang empat ini tadi, ya. Fa inna min min waraikum, karena nanti setelah kamu, kata Nabi kepada para sahabat, ayaman, ada suatu masa, asabiru fihinna, orang yang sabar pada saat itu, kal qabidi alal jamri, ini saya ibaratkan bara ini digenggam, kan kita bisa bayangkan panasnya seperti itu, seperti apa. Jadi sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Rasulullah, beratnya sebuah perjuangan bagaikan menggenggam bara. Lil amili fihin, orang yang beramal pada saat itu, ya, orang yang beramal pada saat itu, kata Nabi,
ka ajri khamsina rajulan ya'maluna ka amalikum. Itu setara dengan 50 kalian di dalam amal yang sama. Kagetlah para sahabat ini. Bertanya kepada Rasulullah, ajru khamsina minkum au minna ya minhum au minna ya Rasulullah. Itu 50 kali di antara mereka atau di antara kami? Kenapa para sahabat mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya, kuntum khairu ummatin, ayat, ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Wajarlah kalau kemudian para sahabat bertanya kan. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, ka ajri khamsina minkum. Pahala mereka itu 50 kali kalian. Di riwayat lain disebutkan, tajiduna li khairi a'wanan. Kalian hari ini di dalam melakukan kebaikan mendapatkan situasi yang kondusif. Situasi yang mendukung itu yang dimaksud adalah Nabi masih hidup, ayat masih turun, sehingga setiap persoalan terjawab langsung, live, mubasyarah, langsung terselesaikan saat itu juga. Kalau belum selesai, sebentar, saya nunggu ayat turun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Paham ini ya? Wala yajiduna lil khairi awanan. Sementara mereka, kata Nabi tadi, kamu enak, sekarang aku masih hidup, ayat masih turun. Sementara mereka, wala yajiduna lil khairi awanan, tidak mendapatkan situasi yang kondusif, tidak menjumpaiku, ya, juga ayat sudah selesai turun, persoalan mereka banyak, mereka tidak bisa mengadu kepada siapapun karena aku telah wafat. Paham ini ya? Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, bergumam, ana mustaqun li ikhwani, saya itu rindu dengan saudara-saudara. Para sahabat bertanya, alasna min ikhwanikum, ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Dengan senyum yang mengesankan, kita ini merindukan bagaimana sih senyumnya Rasul. Masya Allah. Semoga kita ketemu nanti di Telaga Haud ya, ketemu dengan Nabi. Penasaran betul, siapa yang ingin ketemu Nabi insya Allah akan ditakdirkan oleh Allah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah dengan senyum menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani yang saya maksud dengan saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku tetapi tidak menjumpaiku. Berarti sejak zaman tabi'in diikuti tabi'ut tabi'in, dilanjutkan itba'ut tabi'it tabi'in sampai ke zaman kita ini. Tetapi kita itu nggak sadar kok kalau Rasulullah rindu, itu masalahnya, nggak dikandani oleh ustadz. Coba antum pernah merasakan Rasulullah rindu? Ya lagi iki ngerti nih, kira-kira ngono. Atau pernah saya dengar kayaknya pernah, tapi saya lupa. Pancene manusia itu adalah lupa. Kenapa dinamakan manusia? Itu ada di dalam surat Maryam ayat 23. Di bagian akhir ketika Maryam itu hamil gitu ya, dia berharap andaikan aku ini seperti orang yang lupa dan dilupakan. Jadi kita ini ya pancene lali itu memang standar. Makanya dinamakan manusia. Manusia itu bukan bahasa Sanskrit, mansia, tapi dia kata manusia. Dari kata-kata nasya yansa nisyanan, lupa. Kayaknya saya pernah dengar tapi lupa. Padahal Rasulullah rindu kepada kita. Kenapa? Betapa kita tidak melihat Nabi tapi yakin, bahkan berjuang, insya Allah kita berjuang insya Allah. Hatta zurtumul maqabir, kita dirindukan oleh Rasulullah. Bukan sahabat, jadi ini istimewa. Jadi Rasulullah tuh memberikan motivasi kepada kita luar biasa, sehingga kita akhirnya. Jadi memang Rasulullah tuh dicintainya luar biasa oleh para sahabat, tuh memang menakjubkan para sahabat itu sampai Hercules di dalam
terminologi Arab ya. Heraklius di dalam terminologi Romawi itu pernah tanya sama Abu Sofyan, wahai Abu Sofyan, kamu kan orang Arab, kamu masih nasab toh sama yang namanya Muhammad mengaku Nabi? Iya. Coba berikan sifatnya. Di antara yang diceritakan oleh Abu Sofyan itu, Abu Sofyan juga heran gitu. Tentang sahabat Nabi, dia mengatakan begini, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Allahu Akbar. Kamu ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah menjumpai seorang pun yuhibbu ahadan, yang mencintai orang ya, kahusbi ashabi Muhammadan, seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kenapa dia nggak pakai Rasulullah? Karena waktu itu dia belum masuk Islam. Abu Sofyan, dia mengatakan sampai seperti itu cintanya para ya. Ibnu Umar suatu ketika berjalan di padang pasir, dia berjalan seperti menapaki sesuatu dengan pelan ya. Ditanya itu, ngapain kamu ya Ibnu Umar? Saya masih ingat, ini sisa apa masih ada, menurut hitungan saya telapak kaki Nabi itu menginjak di sini, maka aku ikuti. Suatu ketika di lain kesempatan Ibnu Umar berputar-putar beberapa kali. Ditanya lagi, ngapain? Munyer-munyer kan bahasa gitu. Ini Jawa Timur, mohon maaf ya. Munyer-munyer kan ya bos. Ini mohon maaf nih, orang-orang Solo ini kan masih kromo inggil ya. Kalau ngerti etanan ya. Bahasa Surabaya Lamongan itu kan lepas-pas gitu. Ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara haula hadza wa af'alu misla hadza. Saya melihat Rasulullah itu muter di sini dan saya ikuti. Itu sahabat sampai seperti itu tuh. Kalau tentang kita, berapa sunnah yang sudah kita lakukan? Kita berharap surga. Kose gitu loh. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, la yanjua ahadakumul jannata amaluhu. Seseorang tidak akan bisa mencapai surga di antara kalian hanya dengan mengandalkan amalnya. Break dulu. Oh gitu. Oke. Kita azan dulu Pak ya. Monggo, siapa yang? Lali meneh. Sampai mana Mas? Lupa juga. Ya Allah. Tadi saya jelasin apa ya Pak terakhir Pak? Oh ya. Oh ya. Jadi kamu hari ini enak, aku masih hidup, ayat masih turun, sementara mereka tidak mendapatiku lagi dan ayat sudah selesai turun, tantangannya jadi lebih berat. Nah ini berarti tentang kita, sehingga Rasulullah merindukan kita gitu ya. Kemudian kita nggak sadar kalau dirindui oleh Rasulullah gitu loh, kaget, masa iya toh kan gitu toh. Padahal itu beneran itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, saudara-saudara sekalian, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, memulai segalanya sendirian. Dan meskipun demikian, Rasulullah menyebut juga nanti Islam itu akan datang pada kondisi terasing. Jadi kalau hari ini di jalan kebenaran, di jalan Allah itu memang sedikit orangnya, memang dari dulu udah begitu. Bukankah umat Islam ini banyak? Iya, tapi dia bagaikan gusaun kagusa isail, bagai buih di tengah gelombang samudra itu, dibawa rono melu rono, dibawa ke sini ikut sini. Tidak ada pendirian yang jelas sebagai hamba Allah. Aku ini hamba Allah, aku hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada yang belum taat kepada Allah dan Rasulnya, aku akan berusaha menasihati sesuai dengan kemampuanku. Tapi aku tidak akan meninggalkannya, karena proses perubahan itu membutuhkan waktu. Tetapi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaumnya itu mau merubah diri mereka.
Jadi prinsip perubahan ketika saya mengatakan seperti ini bukan saya mewakili Anies, ndak, ini udah selesai. Tapi perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau hari ini masih tetap seperti ini saja, menjadi kewajiban kita untuk merubahnya kepada apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Sehingga negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang diucapkan oleh Prabowo ketika pelantikan tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Visinya jelas, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah terminologi muslim, terminologi Islam. Dia suka atau tidak suka, mudah-mudahan suka. Dia tahu apa tidak tahu, mudah-mudahan tahu. Dan insya Allah dikelilinginya adalah ada orang-orang yang punya kerentek hati untuk membela Islam dari dalam. Jadi kita jangan sampai ngelokno orang, wah itu mesti di pintu, ya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in, mohon maaf saya lupa, dia mengatakan idza ra'aitumul alima babaf sultan, kalau kamu melihat seorang alim di pintu penguasa, fahuwa lisun, maka dia adalah maling. Itu maksudnya bukan setiap ulama yang berada di pintu penguasa itu maling. Itu maksudnya harus dijelaskan begini, ulama yang menjadi setempel atas apa saja yang diucapkan oleh penguasa, itu yang dimaksud. Tetapi kalau ada ulama dia memasuki pintu penguasa lalu mengingatkan tentang kebenaran, dia disebut oleh Rasulullah sebagai Abdulul Jihad. Abdulul Jihad itu adalah qaulul haqqi inda sultanin jair, perkata dengan perkataan yang bernas, berbasis Quran dan Sunnah di hadapan sultan yang kejam, karena itu akan membuat nasibnya akan selesai dia sebagai manusia saat itu. Tapi dia sampaikan, ini tidak dimasukkan dalam kategori yang saya sebut tadi, perkataan tabi'in, ya. Maka saudara-saudara sekalian, antum jangan kecil hati meskipun kiwo tengen nggak ada yang mengikuti tentang kebenaran ini, dengan dua sebab. Pertama, karena mungkin Anda tidak merefleksikan kebenaran itu sendiri, ya. Anda berilmu tetapi ibaratnya ngomong tidak diamalkan dulu, ya. Maka Rasulullah mengingatkan kita, ibda binafsik, lakukan dari dirimu. Itulah yang diingatkan Maimunah ketika Rasulullah menandatangani surat perjanjian dengan Suhail bin Amr pada Sulhul Hudaybiyah, yang terkesan dalam tanda petik merugikan kaum muslimin. Sehingga ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk potong rambutmu, kita tidak jadi umroh hari ini, tahun depan dan seterusnya, bla 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 bla. Masih belum ada yang bergerak tuh sahabat Nabi. Tapi Maimunah kemudian mengingatkan, sudahlah, keluarlah wahai Rasulullah. Bunda Maimunah mengingat, kamu keluar potong rambutmu, nantilah diikuti. Benar, ya. Rasulullah keluar, dia potong rambut, semuanya ikut motong, ya. Jadi hari ini di jalan yang sugi ini tidak boleh menyebabkan kita kecil hati, karena memang walakin aksaron nasi la yu'minun jahilun, banyak sekali manusia yang tidak beriman, banyak sekali manusia yang bodoh, banyak sekali manusia yang tidak mau berpikir. Wa qalilan ma yatadzakkarun, sedikit sekali orang yang mau ingat itu, sedikit memang sedikit. Ini bersesuaian dengan hadis yang saya sampaikan di depan, Islam pertama asing, kemudian akan kembali menjadi asing. Tetapi mereka yang mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, ya, fastamsik, pegang teguh, billadzi uhiya ilaika, dengan apa yang telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, begitu kata Allah kepada Rasulullah, innaka ala siratim mustaqim, karena kamu udah di jalan yang benar. Fokus, karena nanti dengan perjalanan waktu dan telah terbukti pada akhirnya Rasulullah hijrah dengan beberapa gelintir orang dari para sahabat, kembali dengan 10.000 orang di Fathu Mekah. Kemudian turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika
ya, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, kamu akan menyaksikan manusia yadkhuluna, mereka masuk dinillahi afwajan. Yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk ke dalam agama Allah ini afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih, ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Allah dengan apa? Sucikanlah Allah dengan memujinya, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun terhadap peristiwa ketika proses perjuangan ini baru diikuti segelintir orang. Dimungkinkan pada kondisi seperti itu kita gamang, agak galau, ya. Kijane awake dhewe iki wis bener apa ora, kira-kira gitu ya. Padahal itu adalah perintah Allah, fastamsik, pegang teguh. Innaka ala sirati mustaqim. Ini menjelaskan bahwa di jalan yang kita minta 17 hari sekali minimal, itu adalah merupakan perintah Allah, meskipun itu kita minta untuk diri kita, demi menjaga stabilitas iman kita yang fluktuatif. Al imanu yazidu wa yanqusu, iman itu naik turun. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan ziyadatul iman bit ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa nuqsul iman bil ma'siyah, dan lemahnya iman kita itu sedang maksiat. Itu kita bisa lihat diri kita sendiri. Kalau maksiat itu diantaranya, kalau kita malas ke masjid misalnya, malas sholat sunnah, nah itu pasti kita hari itu melakukan maksiat, karena akan berpengaruh. Cukup kita buka tanya jawab, monggo dimulai. Monggo kepada Pak Jemaah yang mau bertanya. Kayaknya butuh 2 jam lah. Piye? Diringkas, tapi harus punya sikap tidak puas. Karena kalau merasa puas dengan apa yang didapatkan berarti sombong. Ilmu Allah itu luas, meskipun kita habis usia kita nanti, ilmu Allah belum selesai itu. Dua dulu biar sekalian. Mungkin ada irisan jawabannya sekaligus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya terkait dengan Madinah indah Islam. Katanya untuk akhir zaman ini Islam itu akan pecah menjadi 7 golongan. Dan yang 7 itu masih berada dan satu yang bagaimana? Baik. Jazakumullah khair. Jadi pertama kita harus paham, ya, dan saya sampaikan apa adanya. Demokrasi itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, maka ranahnya adalah ikhtilafu tanawu, perbedaan pendapat yang menimbulkan ragam variasi jawaban, dan semuanya punya dasar. Kalau sudah begini, masing-masing kita tidak boleh mengklaim yang paling benar. Orang yang berdakwah melalui demokrasi itu nggak boleh kita salahkan. Tetapi orang yang tidak mau demokrasi pun nggak boleh kita salahkan, karena masing-masing punya dasar. Tetapi antum harus pahami bahwa ini adalah ranah ikhtilaf, bukan wilayah usul. Ini mengenai tentang cara untuk mendapatkan kekuasaan. Oke? Nah, sekarang kita bahas demokrasi yang sekarang ini terjadi, di mana uang adalah bagaikan dewa. Ternyata itu ada dalilnya, Pak. Dalilnya begini. Kullu syai'in lancaruhu bil fulus. Mafi fulus mampus rawahu iblis. Itu ya. Memang kejadiannya begitu kok. Dan itu nggak usah disembunyikan, memang kenyataan begitu. Itu ya. Tetapi orang-orang beriman yang memilih jalur ini
kemudian menikmati hasilnya, ya dia masuk dalam kategori nifak, ya, masuk nifak di situ. Adapun orang yang tidak mengambil jalan demokrasi sebagai cara untuk mewujudkan kekuasaan, itu kita tidak bisa salahkan. Tetapi kita harus juga memahamkan bahwa secara realitas Islam kemudian memberikan permakluman pada kondisi-kondisi tertentu. Idealnya memang kita melaksanakan suro, di mana suro itu memilih orang-orang pandai, bukan artis yang ngetop. Sekarang kan ukurannya siapa yang viewersnya paling banyak, followersnya paling banyak, ya, di Instagram, nah itu jadi ngetop. Ukurannya popularitas kan, berarti bukan nilai, bukan integritas manusianya, bukan tentang akhlak. Makanya kalau Habib Rizik menyebut sekarang ini revolusi akhlak, itu memang situasinya udah darurat. Daruratnya stadium 4 mas, nemen, ya, begitu. Jadi wah, kacau memang hasilnya. Maka demokrasi ada yang mengatakan itu menimbulkan kekacauan. Dia bukan hanya memecah belah umat Islam, tapi memecah belah umat manusia. Begitu, itu yang terjadi. Nanti kalau umat Islam giliran menang demokrasi, itu dibatalkan itu. Kalau sudah dibatalkan, Amerika pasti mendukung pembatalan ini. Mereka padahal kampium demokrasi, tapi orang yang sebuah bangsa yang paling tidak demokratis. Oleh karena itu, ketika kita mendapati seperti itu, saya termasuk memilih untuk tawakuf, ya, dan menghormati pilihan masing-masing, dan menyadari bahwa kita berada di Indonesia sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari sistem yang ada. Sejauh kita bisa memasukkan cita-cita kita untuk menegakkan agama, dalam bahasa Qur'annya itu iqamatuddin, maka sesungguhnya kita berkewajiban menyampaikan hal itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, bisa melalui media ini, bisa melalui face to face pendapatan, diskusi, ya, untuk menjelaskan sebenarnya Islam itu bagaimana dalam mewujudkan kekuasaan. Nah, kaitannya dengan khilafah, takunu fikum nubuwatu masyaallahi antakun. Nubuat itu akan sampai kepada kalian sesuai dengan kehendak Allah. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ah. Kemudian Allah mencabut masa itu kalau Allah menghendakinya. Masa nabi, kenabian sudah berakhir dan kita sudah tahu bla 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 bla. Kemudian summa takunul khilafah ala minhajin nubuwah. Akan datang lagi khilafah berdasarkan pedoman nabi. Masyaallahu antakun summa yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Masa itu terus berlangsung, kemudian Allah cabut. Kalau Allah cabut masa tersebut sampai kemudian ketika Allah menghendakinya, berlangsunglah apa yang kita kenal sebagai Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Summa yakunu mulkan adham. Kemudian nanti akan ada kerajaan-kerajaan yang menggigit. Awal Islam dengan perubahan sistem dari suro menuju dinasti, ya, di mana seorang khalifah dia menjadikan anaknya sebagai pelanjut, ya. Jadi kira-kira yang kemarin berkuasa itu sepertinya mengikuti mazhab ini, mungkin, sepertinya mungkin. Aku punya alasan, zaman Umayyah seperti itu, habis Umayyah jadi Yazid bin Umayyah, dari Muawiyah anaknya Yazid bin Muawiyah dan seterusnya, ya. Terus itu disebut sebagai Bani Umayyah. Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmani. Sejak Bani Utsmani ini tidak dipegang oleh orang-orang Arab, tapi orang-orang Turkmen, ya, orang-orang dari Asia Tengah. Berlangsung sampai 600 tahun. 6 abad itu tidak pernah ada kekuasaan sampai 6 abad itu. Dunia diratakan dengan kemakmuran. Sampai terakhir kekuasaan Utsmani, mereka sudah terjebak dalam hedonisme, hubud dunia, 4 hal itu tadi,
Sehingga mulai runtuhlah. Ketika ajaran Allah sudah tidak dipakai, maka yang terjadi pasti keruntuhan. Dan yang keempat adalah mulkan jabarian, kerajaan yang menggigit. Ini digambarkan sebagai munculnya raja-raja yang diktator, ya, diktator. Terus yang berikutnya, sumatakunul khilafatu ala minhajin nubuwah. Akan datang lagi khilafah berdasarkan minhaj nubuwah. Pedoman yang berpedoman pada. Ini saya ngomong begini bukan saya HTI ya, karena saya mungkin khilafah HTI gitu. Enggak, memang ada gitu loh, ya. Jadi saya pernah ditanya, saya ini pernah disidik. Saya ditanya, Ustaz, menurut Ustaz negara Islam gimana? Wah, kalau saya nggak mau ikut campur ini dalam masalah ini. Loh kenapa Ustaz? Gini, tentang yang Anda tanyakan, kekuasaan Islam atau negara Islam atau khilafah atau apapun, kerajaan kayak, ya, bentuknya republik atau sekarang di Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia dan macam-macamnya, itu sebenarnya adalah hakikatnya kehendak Allah, bukan kehendak siapapun dari kalangan manusia. Nanti memang ada di antara manusia yang berdiri untuk menjalankan kehendak Allah ini, ya. Persoalannya, kalau sudah Allah berkehendak, seluruh manusia ini bersatu padu untuk mencegahnya gagal pasti. Karena pasti terjadi kok. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, semua ngotot mempeng hilafah, ya nggak bakal terjadi. Karena syarat yang paling jelas adalah kalau di dalam An-Nur ayat 55 berbunyi gimana ya depannya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Nah, Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian yang beramal soleh. Kepada mereka Allah berikan 3 keadaan. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan kepada mereka sebuah kekuasaan. Bahasa di dalam Al-Qur'an khilafah, ya. Bentuknya bisa apa saja, yang penting berkuasa. Sebagaimana hal yang seperti itu pernah terjadi sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah punya rencana nih. Dan rencana Allah pasti terjadi. Yang kedua, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Dan Allah akan mengokohkan agama yang telah diridhoinya bagi mereka. Agama kita hari ini masih ada yang berani menghina, dan kita tidak berdaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, itu sudah ada ketentuannya di dalam hudud, dan kita tidak bisa melakukannya karena memang negara ini tidak berbasis syariah. Realitasnya seperti itu. Oke. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khauftihim amnan, dan Allah akan mengganti rasa takut yang selama ini dialami oleh kaum muslimin amnan, dengan rasa aman. Pada saat itu ya'budunani, mereka beribadah kepadaku dengan segala aspek pengertian ibadah, bukan hanya sekedar ibadah kita sholat, tapi termasuk di dalamnya ketaatan di dalam menegakkan hukum yang dikehendaki oleh Allah, gitu ya. Ya'budunani la yusriku nabi syai'an, dan mereka tidak menyekutukanku dengan apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, tetapi siapa yang mengingkari setelah datangnya ini nih, fa ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini rencana Allah, saya jawab. Jadi kalau dalam rencana Allah, manusia berkumpul untuk mencegahnya pasti kalah, pasti kalah. Tapi seluruh manusia berusaha untuk melakukannya, tetapi Allah pun belum menghendaki, nggak akan terjadi. Cuman masalahnya, Allah itu kalau punya rencana, ini masalahnya pasti terjadi. Anda suka atau tidak suka. Saya berprasangka baik bahwa sangat dimungkinkan Andalah yang menjadi bagian daripada rencana Allah itu. Saya nyunduk ke penyidiknya. Bukan ada yang mustahil kok. Jangankan penyidik, misalnya Nabi Musa itu dibesarkan di istana, Mas.
Betul? Dibesarkan di istana. Resminya Nabi Musa harus dibunuh kok, karena dia laki-laki. Gitu. Tapi kata istri Firaun yang beriman, jangan, biar menjadi hiasan mata kita, supaya siapa tahu dia akan bermanfaat. Memang bermanfaat. Manfaatnya apa? Meruntuhkan Firaun yang dia besarkan sendiri. Maka saya berhusnudzon, bisa jadi hari ini istana sedang membesarkan mereka yang akan merencanakan rencananya Allah ini, ya gitu ya. Kalau itu terjadi kan kita kan nggak boleh nyalain. Oh, kamu pasti berpihak kepada penguasa, bla bla bla. Nanti dulu, ya. Kita pertama harus berprasangka baik bahwa hari ini kenapa Allah tidak menganugerahkan hal tersebut kepada kita, karena memang kita belum layak untuk mendapatkannya. Itu masalahnya, begitu kok. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Saya jadi lupa pertanyaan kedua apa ya Pak? Oh ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Ahmad wa Tirmidzi, iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, dan nasara terpecah menjadi isnani wa sab'ina firqah, 72 golongan. Wasataftariku ummati, kata Rasulullah, umatku ini akan terpecah menjadi salasi wa sab'ina firqah, 72 diantaranya masuk neraka, yang satu enggak. Kila, Rasulullah ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini? Rasulullah menjawab, ma ana wa alaihi ashabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku lakukan dia laksanakan. Jadi siapapun yang menjadikanku, maksudnya Nabi, dan sahabatku sebagai pedoman. Dipertegas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian menjalankan sunnahku, wa sunnati khulafaur rasyidina khalfi, di riwayat lain disebut ba'di, dan sunnah daripada khulafaur rasyidin setelahku, yaitu sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, dan sunnahnya Ali karamallahu wajhah. Addu 'alaiha bil jawadid, gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham itu dalam menggigit berbeda dengan gigit dengan gigi seri. Ini kalau dipaksa cabut protol semua, mendadak ompong. Tapi kalau gigi geraham susah sekali itu. Maksudnya ini simbolisasi bagaimana berpegang teguh kepada fastamsik ini tadi. Pegang teguh, pegang teguh betul. Kalau seolah-olah seperti kita menggigit dengan gigi geraham. Nawajid itu artinya gigi geraham. Nah, seperti itulah nanti yang akan masuk surga. Meskipun sekali lagi ini kita akan kembali ke takwa ya. Rasulullah dengan dua frasa menyebutkan la yadkhulul jannah, bisa dengan layan jua. Tidak akan orang bisa masuk ke dalam surga dengan hanya mengandalkan amalan. Wala anta ya Rasulullah, saya juga. Hanya saja, hanya saja. Ayataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Allah meliputiku dengan rahmat dan keutamaan. Yang itu juga bisa kita lakukan. Maksudnya begini, kenapa definisi takwa itu al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigo'an mardotillah. Ini harus lengkap masalahnya. Soalnya kita ketika sholat, azan berkumandang, setan lari. Tapi setelah azan selesai, setan datang lagi. Setelah takbiratul ihram, kita ingat semua yang lupa. Betul? Betul. Sampai ada yang konyol mengatakan kalau anda lupa sesuatu sholat, enggak eling. Konyol itu. Padahal perintahnya nggak seperti itu. Aqimus sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Li dzikri itu pakai yaul mutakallim di akhir, itu maksudnya ingat kepadaku Allah.
Jadi sholatmu maksudnya begini, sholat kita itu terlalu sulit memang untuk mencapai makom ini masalahnya. Hatta Umar ibn al-Khattab ketika takbiratul ihram itu merencanakan strategi perang kok. Padahal kita dapat info dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Umar melewati satu jalan, setannya pada lari semua yang ada di jalan itu. Kita bukan dengan masuk menafikan keutamaan Umar, cuman kita mau menangisi diri kita. Bagaimana dengan kita gitu loh, ya kan? Maka persoalan kita adalah persoalan kualitas ihsan kita ini yang berbeda-beda. Sehingga Jibril datang khusus dalam bentuk manusia yang sangat tampan, tidak terlihat sisa-sisa perjalanan, bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi, lalu dibenarkan. Bertanya tentang iman, dijawab oleh Nabi, lalu dibenarkan. Bertanya tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'ilam takun tarahu, dan kalaupun kamu tidak melihatnya, dan memang kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia maksudnya. Sadarlah fa'innahu yaroka, bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Maka ketika kita takbiratul ihram itu fokusnya ke situ gitu maksudnya. Ketika kita merasa cukup, wah saya udah selesai sholat. Bagaimana tentang kamu menghadirkan Allah ketika sholat? Lidzikrinya itu ya opo gitu loh. Itulah kenapa laksanakanlah perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, kaitkan dengan itu. Balut semuanya itu, amal kita itu dengan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal tersebut. Itulah kenapa Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam kitab Al-Hikam yang pertama, hikmah yang pertama adalah ya, min alamatil i'timadi alal amal, indikator daripada seseorang mengandalkan amalnya. Aku sudah sedekah, aku sudah sholat, sudah. Tapi dia tidak pernah mengevaluasi tentang kualitas sholat, kaitannya dengan keteringatan dia kepada Allah dan harapannya akan diterimanya amal tersebut, itu dia lalai. Maka As-Sakandari mengatakan ciri atau indikator orang yang mengandalkan amal pada saat itu nuqsanu roja, dia sudah kehilangan harapan kepada Allah. Inda wujudi dalal, setan itu masalahnya sudah bersumpah di hadapan Allah, lihat, sumpahnya pakai nama Allah, wa bi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, akan kusesatkan mereka semua, illa kecuali ibadaka hamba-hambamu min illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka ikhlas di dalam amalnya. Jadi sudah tidak ada kepentingan apapun itu, nggak peduli dengan dunia gitu. Yang dia pikirkan hanya apa kata Allah terhadap amalku ini. Nah ini yang sering kita lupa gitu loh mas. Maka dalam kesempatan ini sebenarnya saya sedang menasehati diri saya gitu loh. Karena hal yang sama terjadi pada diri saya. Ustadz itu manusia biasa, ini bukan judul sinetron, beneran ini. Dia juga bisa salah kok. Karena dia bukan nabi, hanya Rasulullah yang maksum. Karena dia prototipe manusia terbaik di muka bumi yang direncanakan sebagai teladan. Jadi harus clear, bersih betul. Sebenarnya jawabannya panjang lagi Pak, tapi ya cukup ke sini dan saya berharap antum tidak puas ya. Karena kalau puas itu berarti Anda merasa cukup. Padahal laukanal bahru midada, andai kata laut dijadikan tinta, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi, laut itu akan kering sebelum selesai ilmu-ilmu Allah ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kami Allah maksudnya mendatangkan laut semisal, di ayat yang disebutkan meskipun saya mendatangkan 7 samudra lagi. Otak kita ini ya gor samene iki volumenya nggak nyandak wis. Ya, menyerapnya pulang wis lali meneh, mudah-mudahan tidak. Semoga tidak. Ya. Nanti kalau udah lupa pasti Anda pakai dalil. Kan namanya juga manusia. Ya ojo ngono rek, ya kan.
Tetap kita berusaha untuk mengingat Allah di atas segalanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.